Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di Masjid Al-Bait Nurul Islam kawasan Kampung Berdaya untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Pondok Pesantren Agro sedikit menyampaikan kepada ibu bapak para undangan yang sama-sama hadir di Masjid Al-Bait, mewakili Pak Bumdes pimpinan Kampung Berdaya Bapak Hasan Fuad, di mana malam ini beliau masih ada halangan tidak bisa hadir, ada di Kota Batam, ada agenda, sehingga dengan acara ini kami mewakili beliau untuk menjadi MC. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara Isra wal Mi'rajnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan suratul Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang berkah, mengundang maghfirah, mengundang inayah dan ma'unahnya Allah, sehingga di Kampung Berdaya kita bersama-sama memperingati acara Isra wal Mi'rajnya junjungan baginda Nabi Muhammad menjadi salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, bukti bahwa kita iman kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad, sehingga kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa ala kulliya sallallahu ilahumul fatihah. Sebelum kami bacakan susunan acara yang ala sederhana, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi, hadir di tengah-tengah kita guru kita, orang tua kita, Ustadz Nafrun, yang merupakan salah satu dai SNI Amanah yang bertugas di Pulau Pengapit, dan kebetulan beliau bertolak di Tanjung Kelingking, Belongkeng, ya maaf ya, di daerah Belongkeng, dari Pengapit ke Belongkeng, tapi tidak mematahkan semangat juang beliau untuk menyebarkan daripada apa yang pernah diperjuangkan oleh junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga hadirnya beliau menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal. Dan sama-sama kita hormati, di sini juga ada Cak Nur yang merupakan orang tua kita yang ada di Kampung Berdaya, yang merupakan bagian daripada orang yang sama dengan Mbah Yusuf LBT. Dulu ada yang namanya sesepuh namanya Mbah Yusuf atau Kiai Yusuf. Sekarang beliau sudah almarhum, dan beliau ini juga merupakan salah satu orang yang ada di daerah Kampung Berdaya. Dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang hadir di Masjid Al-Bait, ibu bapak, kita doakan semoga hadirnya ibu bapak ini senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah, sehingga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita sampaikan susunan acara. Yang pertama, kita mendengarkan bacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Bilal, kemudian dilanjutkan dengan agenda atau inti acaranya, yaitu ceramah mengenai tentang sejarah Isra wal Mi'raj
junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan acara ini sama dengan dimana kita juga memperingati 40 harinya nenek kami tercinta yang sudah pulang ke rahmatullah. Kami minta ikhlasnya, minta ridhonya untuk sama-sama mendoakan almarhumah Ibu Salmiah yang saat ini sudah sampai 40 harinya. Nanti akan dipimpin acara tahlil kami sendiri, kemudian akan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, Ananda Bilal kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan untuk membaca Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah selesai kita mendengarkan secara seksama ayat-ayat Al-Quran, lantunan-lantunan ayat yang dibacakan oleh Ananda Bilal. Semoga lantunan ayat ini bukan hanya terdengar dari kedua telinga kita, tetapi masuk tembus di dalam kalbu kita sehingga menjadi sebab kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan rahmatnya Allah, sehingga kita menjadi bagian kelompok-kelompoknya baginda Nabi Muhammad yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kupasan atau ceramah mengenai tentang sejarah Isra wal Mi'raj junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Nafi'un. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ati wa khalisuddin wa halaji risalatihi bilahil khawariki wa ayadahu bikummatil ashabil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhul mahbubun karimun Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du wa ba'da tahiyyat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Al-Ustadz Taufik Rais, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa selalu membimbing kita, dan mudah-mudahan sampai yaumul kiamah kita bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan, di sini ada ketua Bimdes ya Al-Mukarram Bapak Hasan. Insyaallah mudah-mudahan beliau tetap semangat, mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kegiatannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak ketinggalan orang tua kami semuanya. Di sini ada Bapak Nur dan semuanya orang tua Bapak Ibu, ibundah yang kami hormati, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya yang berupa rahmat iman, rahmat Islam, serta rahmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan rahmat ini, dan mudah-mudahan tempat ini adalah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang tidak mempunyai dosa, Nabi yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semuanya ini diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin bapak-bapak, santri-santri yang kami cintai, peristiwa Isra wal Mi'raj
adalah peristiwa keimanan kita. Yang mana Isra wal Mi'raj tidak bisa dicerna oleh logika. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang tidak bisa dilogikakan dalam waktu satu malam. Dalam waktu satu malam. Tidak bisa dilogikakan. Kok bisa? Tapi kita umat Islam harus kita yakini di dalam hati sanubari kita bahwa kalau memang itu kehendak Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Terbukti tidak sedikit orang yang tidak mempercayainya. Banyak yang tidak percaya di zamannya Rasulullah SAW. Bahkan paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya. Bahkan mendengarkan kabar seperti itu Isra wal Mi'raj, apa yang dikatakan? Muhammad huwa majnun. Muhammad majnun. Dibilang Muhammad itu gila. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh dia sudah nyampe lagi. Gila dia. Dia memikirnya dengan logika. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, kalau itu yang mengucapkan dari lisannya Rasulullah SAW, apapun saya percaya. Akan tetapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Berbohong. Karena apa? Rasul dan Nabi mempunyai sifat yang khusus. Berapa sifat Nabi dan Rasul? Ayo kawan coba menjawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat Siddiq artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Fatona cerdas artinya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sifat siddiq. Rasulullah mempunyai sifat siddiq yang mana tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sedikit pun goyang perkataannya. Maka dia percaya dengan kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'raj kan? Isra itu perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Kenapa Rasulullah di Isra wal Mi'raj kan? Tidak lain adalah di tahun itu adalah tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sedih Rasulullah? Ada yang tahu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pamannya yang bernama Abu Thalib. Siapa namanya? Abu Thalib. Yang mana satu-satunya paman yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu memasang badannya ketika Rasulullah SAW dikunci, dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar, Abu Thalib selalu di dalam melindungi daripada Rasulullah SAW. Melindungi kafir Quraisy, mau mengancam Rasulullah, hadapi saya dulu. Itu pamannya. Pamannya beliau selalu membimbing kemana, diajari, berdagang, bersaudagar, diajari bersama pamannya.
Setelah itu apa yang terjadi? Pamannya dicintainya dan pamannya pun mencintai daripada Rasulullah SAW. Beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih apa tidak sedih? Kita mempunyai orang yang kita cintai, yang kita sayangi, selalu membimbing kita, selalu melindungi kita. Kalau ada apa-apa, dia yang maju duluan, saya selesaikan. Dia yang selalu melindungi. Ada orang kafir Quraisy mengancam Rasulullah, dihadapi, dilindungi oleh Abu Thalib. Setelah itu beliau tidak ada. Betapa sedihnya Rasulullah SAW. Sedih sekali. Abu Thalib itu adalah bapak daripada adik daripada bapaknya Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian, istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Khadijah, beliau juga tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Alhamdulillah, Al-Fakir bulan November kemarin bisa sowan, bisa ziarah ke makam beliau Khadijah, tapi tidak bisa masuk, cuma dipagar. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke makam beliau. Di makam dia beliau istri yang tercinta, perempuan yang kaya raya, dan semua hartanya rela diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan Islam, untuk menyebarkan Islam. Salah satu wanita yang mulia, yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, wahai Rasulullah, jika tidak ada lagi harta untuk berjuang, maka mayatku aku rela untuk dipakai untuk berjuang. Andai kata tidak ada yang dibuat menginjak, maka mayatku bisa digunakan untuk berjuang, untuk menginjak daripada untuk perjuangan Rasulullah SAW. Saking segitunya, sehingga apa yang terjadi? Rasulullah sangat mencintai daripada Siti Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Dengan keadaan bertubi-tubi seperti itu, maka Rasulullah sangat sedih sekali. Di tahun itu tahun kesedihan, tetapi Rasulullah menyadari seperti bagaimanapun Rasulullah diberi amanah oleh Allah menjadi Rasul, maka tetap harus perkasa, tetap harus bijaksana, tetap menghilangkan kesedihan tersebut. Apa yang terjadi? Supaya hilang kesedihan tersebut, Rasulullah SAW melakukan dakwanya masuk ke Taif. Tahu Taif? Taif itu keluar dari Mekah. Perjalanan dari Taif ke Mekah itu sekitar 3 jam. Dan di Taif itu berbukit-bukit, padang pasir tapi berbukit-bukit. Bukitnya itu di sana sejuk sekali. Sejuk sekali, kalau tidak kuat bibir kita itu pecah-pecah di Taif. Kenapa Rasulullah mau berjuang lagi ke Taif, menyebarkan Islam yang ada di Taif? Karena juga salah satunya ada kerabat Rasulullah di sana, keluarga Rasulullah di sana. Rasulullah berjuang di sana. Tetapi yang sangat memperhatikan, orang-orang Taif tidak mau menerima daripada perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW mau masuk ke Taif, dihadang. Muhammad tidak boleh masuk ke wilayah Taif. Kalau masuk ke wilayah Taif, maka orang Taif tidak segan-segan akan membunuh daripada Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah masuk ke wilayah Taif, orang-orang Taif keluar semuanya, dipukul Rasulullah Muhammad SAW sampai dikelipis dari wajahnya Rasulullah Muhammad berdarah, dan Rasulullah SAW supaya darahnya tidak jatuh ke tanah, menampung darahnya. Sampai malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, izinkan kami mengangkat gunung-gunung yang ada di Taif. Gunung-gunung itu saya angkat, akan saya lemparkan kepada orang-orang Taif seperti itu. Karena aku tidak tega melihat utusan Allah, utusan Allah dicelakai seperti itu. Maka izinkan kami. Kata
Kata siapa itu? Malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, jangan Jibril. Jika hari ini masyarakat Taif, orang-orang Taif tidak mau menerima saya, tidak mau menerima dakwah saya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dibunuh. Barangkali nanti anak turunnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Terbukti diturun temurun ada generasi daripada Taif yang menjadi panglima perang yang membela daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sedih apa tidak? Masuk ke Taif dihalang-halangi, bahkan disakiti fisik daripada Rasulullah. Sangat sedih sekali. Di tahun itu Rasulullah sangat sedih. Mau ke Mekah sudah bergejolak di tanah suci Mekah. Sangat sedih sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisra wal mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya sekarang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang apa tidak? Coba kita ada satu santri dipanggil Pak Jokowi. Kamu dipanggil Pak Jokowi ke Jakarta sana. Senang apa tidak? Senang. Tapi jalan kaki ya. Enggak senang kalau jalan kaki. Dikasih tiket oleh Pak Jokowi semisal. Satu tiket kalau jalan kaki berapa jam ke Jakarta sana. Tapi dibelikan tiket. Paling 1 jam sudah nyampe Jakarta sana. Bertemu sama Pak Jokowi. Contohnya seperti itu. Pasti senang. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Rasa-rasa kesedihan itu hilang dan Rasulullah tetap bergembira. Akhirnya satu-satunya nabi yang diberi Isra wal Mi'raj adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril yang mendampingi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya dan selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sholat, setelah sholat langsung ke Sidratul Muntaha. Di langit nomor 1 bertemu sama Nabiullah Adam alaihissalam, sampai nomor 7 bertemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama orang tua, nenek-nenek yang manggil. Dia sudah tua, panggil, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Dipanggil dalam perjalanan itu. Nabi Muhammad melihat. Setelah itu menanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang memanggil orang tua itu, nenek tua itu yang memanggil aku itu? Akhirnya diterangkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, inilah gambaran bahwa engkau adalah Nabi terakhir dan dunia ini sudah tua. Dunia ini sudah tua. Sudah tua. Maka bersiap-siaplah. Di zaman akhir ini dunia ini sudah tua. Maka banyak kemaksiatan di mana-mana. Ini menandakan dunia ini sudah tua. Maka kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Akhirnya Rasulullah faham, umatku adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Berjalan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sama suara yang memanggil daripada Rasulullah, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tetapi Rasulullah tidak sedikit pun menengok daripada panggilan suara tersebut. Maka ditanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah orang yang memanggil saya tadi, wahai Jibril? Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untung Rasulullah tidak menoleh. Itu adalah iblis yang selalu akan menggoda daripada umat.
Untung sekali. Dilanjutkan lagi perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih minum susu dan khamar. Apa khamar itu? Towa, tahunya towa saja, sesuatu yang memabukkan. Khamar, disuruh memilih. Rasulullah memilih susu putih yang murni diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril tersenyum dan gembira. Wahai Rasulullah, untung sekali engkau meminum susu. Engkau meminum susu, untung sekali ya Rasulullah. Andai kata engkau meminum khamar, nggak tahu apa jadinya umatmu. Kalau engkau saja meminum susu, bagaimana umatmu? Di tiga jalan banyak yang teler, minum minuman keras. Itu Rasulullah sudah meminum susu, nak. Apalagi meminum khamar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min syarri dzalik. Susu yang diminum oleh Rasulullah, dan malaikat Jibril selalu tersenyum. Kenapa? Karena pilihan Rasulullah itu adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Setelah perjalanan itu, alhamdulillah, Rasulullah berjumpa dengan Allah. Ada riwayat yang mengatakan tidak bisa dilihat Rob Nurulillahiyah yang nampak. Tapi nanti di hari kiamat di surganya Allah, insya Allah bisa melihat. Setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah diberi oleh-oleh oleh Allah. Ini yang sangat penting sekali. Oleh-olehnya berupa apa? Sholat. Apa berupa apa? Sholat. Diberi oleh-oleh oleh Allah untuk turun ke bumi dan untuk disampaikan kepada umatnya dan dilakukan sholat. Berapa waktu sholatnya? Asalnya berapa waktu? 50 waktu, 1 hari 1 malam. Padat nggak kira-kira? Bisa nggak kita bermain dalam 50 waktu? Nggak bisa, kata Bapak itu. Mungkin setiap 20 menit sholat lagi, ada adzan lagi. Nggak bisa kerja. Rasulullah turun bertemu sama Nabi Musa. Wahai ya Rasulullah, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatmu nanti itu kecil-kecil, nggak kuat melakukan itu. Umat saya saja besar aja nggak mampu, apalagi umatmu kecil. Mintalah keringanan kepada Allah. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih keringanan oleh Allah. Berapa? 5 saja. Dikasih keringanan 5 saja. Termasuk masih sisa berapa? 45. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Sudah dikasih keringanan ya Rasulullah. Sudah berapa? 5, tinggal 45. Mintalah lagi ya Rasulullah. Mintalah lagi. Umat kamu gak kuat, jangan kuat, kecil-kecil. Mintalah lagi. Sampai wakilah di dalam riwayat berkali-kali, sampai sisa 5 itu pun disuruh untuk meminta rukhsah lagi, meminta keringanan lagi, meminta dispensasi lagi. Apa kata Rasulullah? Wahai Nabi Allah Musa, kami sudah malu kepada Allah, bolak-balik malu kepada Allah. Sudah 5 ini saja. 5 akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. Pahalanya sama. Inilah keuntungan daripada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibunda-ibunda yang kami hormati. Maka apa yang harus kita petik? Kita ambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini. Yang pertama adalah di bulan Rajab ini Rasulullah diberi perintah yaitu sholat. Maka yang harus kita perbaiki saat ini adalah sholat kita. Tidak boleh lagi sholat kita ada yang ketinggalan, bahkan ada yang bolong.
Bahkan ada yang boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Orang yang melakukan sholat dengan baik, orang yang melakukan sholat dengan benar, orang yang melakukan sholat sesuai dengan aturannya, maka orang itu tidak akan melakukan kemungkaran. Insya Allah orang yang menjaga sholatnya, insya Allah akan dijaga oleh Allah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, orang yang melakukan sholat, insya Allah tidak akan mungkin dia mencuri, dia menjamret, dia minum minuman keras. Insya Allah kalau sholatnya benar. Maka harus kita jaga di bulan Rajab ini, sholat kita jaga. Ini adalah oleh Rasulullah dari Isra wal Mi'raj. Coba kita bernyanyi lagi. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Satu hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. Satu hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. Sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Coba satu lagi supaya ngantuk. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Satu hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. Satu hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. Sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. 5 waktu harus kita jaga dalam satu hari, satu malam. Alhamdulillah, anak-anakku, kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berada di tempat yang mulia ini, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senakal-nakal apapun, kapan masih di pesantren, insya Allah masih bisa menjaga sholat 5 waktu. Ada anaknya kawan Pak, ya, di sana, anaknya pintar, kapan sekolah pasti dia faizul awal, ranking juara 1. Tetapi sangat miris sekali, waktu sholatnya terabaikan semuanya. Waktu sholatnya dibuat untuk belajar perjalanan sampai maghrib nyampe rumah, disuruh orang tuanya, nak sholat nak, dia nggak nak sholat, capek Pak, dia tak nak sholat. Sangat miris sekali. Sepintar apapun, ya, sepanjang apapun umurnya, kalau dia tidak sholat, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka amal semuanya akan bagus. Kalau sholatnya jelek, ya, maka semua amal ibadahnya jelek. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalian semua ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Orang-orang yang ada di sini, ya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka akan difahamkan oleh Allah tentang ilmu agama. Termasuk kita di pesantren ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, berada di pesantren bersyukur. Banyak orang-orang yang di luar sana mampu, tapi dia tidak bisa ke pesantren. Termasuk antum semua ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bersyukur, nak. Harus bersyukur.
Dengan apa? Kita menjaga sholat kita. Kita harus sungguh-sungguh belajar kita. Dan juga kita harus khidmat kepada guru-guru kita. Harus khidmat, harus bersyukur, dan harus giat. Apa? Untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, kita ambil hikmah Isra wal Mi'raj. Yang kedua, kita harus memahami bahwa orang tua kita itu ada berapa? Ada dua. Orang tua kita ada berapa? Dua. Ibu-ibu, orang tua kita ada berapa, Bu? Dua. Yang sana yang jawab ya. Orang tua kita ada dua. Kalau menurut saya, orang tua kita ada tiga. Yang pertama, Abul Jasad. Siapa Abul Jasad itu? Orang tua yang melahirkan kita. Bapak kita, ibu kita, bapak kandung kita, ibu kandung kita. Itu Abul Jasad. Orang tua. Maka itu harus dihormati. Maka itu harus ditaati perintah-perintahnya. Pertama, kita melakukan sholat dengan baik, kita jaga, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmah daripada Isra Mi'raj ini. Kita harus taat kepada Allah. Perintah-perintahnya kita lakukan dengan baik, larangannya kita tinggalkan. Yang kedua adalah kita harus taat kepada orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita. Jangan sedikit pun melawan daripada perkataan orang tua kita, maka akan fatal. Maka akan fatal. Dan ini tidak umat Islam saja yang mempercayainya taat kepada orang tua. Bahkan orang-orang yang non taat kepada orang tua, maka apapun yang diinginkan di dunianya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Cina di pulau sana, ya, dia sangat taat kepada orang tua ini, tapi agamanya bukan Islam. Bahkan dia belum sunat. Kalian sudah sunat semua. Ya sunat, tapi taat orang tua dihormati, dibikin rumah, diutamakan kepada. Subhanallah, usahanya lancar, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang beragama, yang non orang Cina. Apalagi kita beragama Islam. Maka orang tua harus kita utamakan. Orang tua kita harus kita taati. Orang tua kita harus kita hormati, kita junjung tinggi. Orang tua kita. Itu yang pertama. Abul Jasad. Yang kedua adalah Abul Ruh. Orang tua kita yang mendidik kita sampai kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa beliau? Beliau adalah guru kita. Maka guru kita harus kita hormati, seperti kita menghormati orang tua kita. Abul Ruh yang membimbing kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata tidak ada guru kami, maka kita tidak tahu siapa Tuhan kami. Maka guru harus kita hormati, guru harus kita taat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya cerita sedikit. Di pesantren kami dulu ada anak santri, pintarnya luar biasa. Alfiyah itu bolak-balik, Qola Muhammadun bolak-balik sudah hafal. Cerdas dia. Lambung apa saja, zubat bahkan dihafalkan. Akan tetapi dia agak sombong. Dan dia tidak mau khidmat kepada guru. Diperintahkan guru khidmat, tapi dia tidak mau. Ada juga yang biasa-biasa saja, tapi mentaati daripada aturan yang ada di pesantren, aturan yang ada di pondok. Ditaati aturan. Taat sama aturan, taat sama guru, ditaati semua. Subhanallah. Ketika sama-sama keluar daripada pesantren, justru yang bermanfaat ilmunya adalah orang yang khidmat kepada pondok, orang yang khidmat kepada gurunya. Maka ini adalah buat kita pelajaran buat kita semua. Kawan Pak sendiri. Kita buat pelajaran. Ayo, ngomong di pondok, kita taati peraturan. Ayo, ngomong di pondok, kita tingkatkan jamaah kita, sholat jamaah kita. Ayo, ngomong di pondok, kita khidmat kepada guru kita yang mengajari kita, yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kedua tadi? Abul Ruh. Yang ketiga adalah orang tua kita yang anak
nikahi itu adalah orang tua kita. Siapa namanya itu, nak? Mertua. Siapa namanya, Bu? Mertua, Bu. Ya. Orang tuanya suami ibu itu orang tua ibu yang ketiga. Maka orang itu harus kita hormati. Tidak boleh, saya kan sudah dapat anaknya, lagi lah sama orang tuanya. Tak boleh itu. Dosa itu. Dosa. Maka yang ketiga ini, orang tua yang anaknya kita nikahi itu adalah orang tua kita. Maka kita harus menghormati dan mentaati serta memuliakannya. Fahim tuh? Orang tua kita ada berapa? Pertama siapa? Abul jasad itu siapa? Orang tua yang melahirkan, yang melahirkan kita. Yang kedua, siapa buruh itu? Guru kita. Beliau guru kita, Al-Ustaz Taufik. Beliau adalah Abu Ruh. Yang ketiga, orang tua yang anaknya kita nikahi. Itu adalah orang tua kita yang maka tiga-tiganya ini wajib kita wajib kita utamakan. Paham? Nah, nanti kamu semua insya Allah kalau sudah dewasa sudah barang tentu punya mertua, maka harus kita hormati, kita muliakan. Fahim tuh? Fahim. Nah, mudah-mudahan apa yang tak sampaikan ini diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita semuanya bisa meneruskan daripada perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Al-Ustaz, saudara kami, guru kami Al-Ustaz Taufik, Bapak Nur dan semuanya, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu wa huwa muta'am wa alaihi du'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kita mendengarkan secara seksama uraian-uraian dari guru kita, orang tua kita, Ustaz Nafiun. Semoga dengan pencerahan daripada beliau, arahan, bimbingan, kemudian kisah-kisah mengenai perjalanan baginda Nabi Muhammad, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus mendapatkan barokah daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita tahlil, ya, dengan tahlil yang sangat singkat. Kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Ibu almarhumah Ibu Salmiyah, dan tidak lupa kepada almarhumah dari keluarga Ustaz Nafiun, Cak Nur, semua Pak Ian, semua yang hadir di sini. Almarhumah dari keluarga donatur yang ada di Singapura, donatur yang ada di luar negeri. Almarhumah dari keluarga Nurul Islam Group, almarhumah dari keluarga besar PSNI Amanah, almarhumah dari keluarga besar BMT, almarhumah dari keluarga marketing Nurul Islam, almarhumah dari keluarga besar Kampung Berdaya, almarhumah dari keluarga besar Pondok Pesantren Al Munawarah, almarhumah seluruh dari almarhumah dari para dai yang ada di Batam. في تلك المقادر وجميع سبيل المفعول من الله يلي بركته في الجنة وينفعنا بأسرار وأنواره وعلومه ونفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد صفي الله. لا إله إلا الله محمد صلاة الله. لا إله إلا الله محمد سلام الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، 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 يا
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. واغفر لقارئها واغفر لسامعها لقد سألناك يا ذا الجود والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب جمع قلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى في الحرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ذنوبنا فكرنا فيها كافرة ورحمة ربنا من ذنوبنا أوسع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب صل على المختار ما قرئ آمن تذكر جيران به سلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا يا واسع هادي مرداد المختار قال خديما والحمد لله في بدر وفي خطر. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمد الشاكرين حمد وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل لجهلك. اللهم يا ميسر كل عسر ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخوف يسر علينا كل عسر فتيسر ويسر عليك يسر يا من لا يحتاج للبيان وتفسير. حاجاتنا إليك كسر حاجاتنا إليك كسر حاجاتنا إليك كسر وأنت عليم بها وخبير. اللهم اجعل لهذه القراءات تحليل وتسليم وتحميد حجابا لهم من النار وفداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وشكرا لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم والإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رؤيا المرحومة ابن سلمية وأجب يسر وفر أن الله يريد درجة في الجنة وينفعنا بأسرهم وولهم وعلومهم ونفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سدد ديننا وسرفنا وخير قربنا ونشر بيتنا واغفر ذنوبنا وقم بديوننا وبهوائنا في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير كلامنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خشوعا ولسانا ذاكرا وبدنا بلا صابرا وولدا صالحا وعمرا طويلا مباركا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول عمرنا. اللهم طول عمرنا. اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واغفر ذنوبنا
الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Susunan demi susunan dari susunan pertama, kedua, ketiga sampai kita baca tahlil dan ditutup dengan doa. Usailah acara Isra wal Mi'raj pada kesempatan malam hari ini, tepatnya tanggal 18 hari Sabtu malam Ahad Februari tahun 2023. Semoga acara dari awal sampai akhir senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pihak keluarga besar Pondok Pesantren Agra Nurul Islam dan mewakili keluarga besar Kampung Berdaya, mewakili BUMDes, Taklur semuanya sekeluarga, apabila ada tempat hidangan ataupun sesuatu yang kurang pas, yang kurang pantas, kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Agra mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk anak-anak santri seperti biasa, bentuk yang rapi seperti layaknya kita ngumpul bentuk kotak, sesuaikan dengan orang-orang tua kita. Baca sholawat sambil nasinya hidangan untuk